Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat, semangat? Kali ini saya ingin sharing mengapa saya kemudian terjun di usaha network marketing dan mengapa saya memilih Rainer Syariah. Setidaknya ada 4 alasan teman-teman sekalian. Sebagai seorang ASN, ya seperti yang kita ketahui bersama, orang yang sudah bekerja tentu terkendala di masalah waktu. Kemudian saya mendapati diri saya yang ASN namun SK saya tergade di bank, dan itu butuh waktu sekitar 20 tahun untuk kemudian bisa selesai SK saya di bank. Kemudian belum lagi rumah yang kredit, kendaraan yang kredit. Jadi saya mendapati ekonomi yang bagi saya waktu itu bisa dikatakan dicukup-cukupkan. Jadi beda kata cukup, beda dicukup-cukupkan. Sementara di sisi lain saya punya impian. Ya tentu semua orang butuh impian, dan impian itu tidak terlepas dari kaitannya dengan finansial. Misalkan umroh, misalkan ya ibadah ke tanah suci bersama keluarga dan seterusnya. Nah, dalam kondisi saya seperti itu, yang pertama saya sudah punya pekerjaan, otomatis sudah terikat, berarti saya tidak punya banyak waktu, dan juga saya tidak punya modal yang besar untuk memulai usaha, dan saya butuh usaha yang penghasilannya besar. Nah, teman-teman, dalam kondisi seperti ini kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan suatu usaha karena kita sudah punya pekerjaan yang sudah terikat. Yang kedua, kita juga tidak memiliki modal yang besar. Kita mau ngambil uang di bank, bagaimana kita mau ngambil uang di bank sementara SK udah di bank, misalkan contoh. Kemudian tidak ada pengalaman juga dalam wirausaha, tidak ada pengalaman sama sekali dalam wirausaha. Maka dengan kondisi kita saat seperti itu, kondisi saya seperti itu, saya memilih network marketing. Alasannya sederhana kok, simple. Di saat banyak orang mengatakan network marketing A, B, C, D dan seterusnya, saya justru melihat diri saya dulu cocoknya di mana, dan saya merasa cocoknya saya di network marketing. Alasannya sederhana kok. Yang pertama, dari segi modal dulu. Ketika saya mau mulai usaha kan saya butuh modal. Untuk memulai usaha butuh perencanaan dan panjang kali lebar lah kalau saya mau bangun usaha misalkan. Dan karena saya butuh penghasilan tambahan. Mengapa saya pilih terjun di network marketing? Karena modalnya kecil, terjangkau, hanya jutaan rupiah. Nah, kalau jutaan rupiah, maka saya bisa mulai usaha ini, ya kan? Oke, berarti dari segi modal, alhamdulillah. Nah, kemudian masalah saya kemudian adalah waktu. Karena seorang ASN tentu punya tupoksinya sendiri kan, setiap hari harus masuk bekerja. Bagaimana mungkin saya bisa bangun usaha ketika saya sibuk dengan kesibukan itu? Maka saya cari pekerjaan yang bisa dikerjakan paruh waktu. Bisa dikerjakan paruh waktu, bisa dikerjakan beberapa jam, bisa fleksibel waktunya, seperti itu. Maka network marketing seperti itu, kita bisa mengerjakannya paruh waktu, dan ya tidak menyita begitu banyak waktu kita. Jadi kita bisa tetap melakukan pekerjaan kita, di sisi lain kita juga bisa mengembangkan usaha. Inilah 2 alasan sangat krusial, sangat penting sehingga saya memilih bisnis network marketing. Modalnya kecil, saya bisa, alhamdulillah. Kemudian dikerjakannya bisa paruh waktu, dari sela-sela waktu luang yang saya kerjakan, berarti saya bisa. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak punya pengalaman di dunia wirausaha, maka saya bergabung di network marketing. Alasannya cukup sederhana, di network marketing ada mentor, ada guru, ada sistem. Maka saya tidak perlu lagi membangun sistem. Saya tidak perlu lagi memikirkan legalitas. Saya tidak perlu lagi memikirkan produk. Saya juga tidak perlu memikirkan lagi sistem bagi hasil. Karena sistem bagi hasilnya sudah clear. Karena di network marketing, apalagi di Rainer Syariah, udah ada 4 pilar. Dari legalitasnya udah oke. Jadi ketika kita bergabung sebagai mitra usaha di Rainer Syariah, kita tidak perlu lagi pikirkan legalitas. Tidak perlu lagi pikirkan kantor. Tidak perlu lagi pikirkan sistem bagi hasil, tidak perlu lagi pikirkan produk, tidak perlu lagi
masalah apalagi tes pasar dan seterusnya. Dan ini kan kalau kita mau rinci lebih dalam lagi, ini sangat panjang prosesnya, apalagi masalah legalitas. Legalitas ini kalau mau diurus panjang, belum lagi tempat, belum lagi kantor, belum lagi dari segi produk, ya kan. Tidak mudah teman-teman untuk menghadirkan sebuah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berkualitas. Dari segi produk juga ini kan ada legalitas, ada prosedur-prosedur yang tentu harus dipenuhi kalau misalkan kita sudah punya produk. Maka kenapa saya memilih Rainer Syariah? Karena itu tadi, network marketing dan Rainer Syariah modalnya kecil, saya bisa dikerjakan per waktu, alhamdulillah cocok dengan saya nih. Yang ketiga, itu tadi tidak perlu pusingkan banyak hal, tidak perlu pusingkan legalitas, produk, kantor, manajemen, kemudian sistem bagi hasil. Karena tidak semua usaha yang sudah berjalan itu bisa terus berjalan. Kenapa? Karena bagi hasilnya mungkin malah rugi, malah bangkrut, gitu kan. Belum lagi saya harus cari karyawan, apa dan seterusnya. Tidak ke sana. Saya tinggal masuk, kerjakan, dan langsung bisa dapat hasil. Dan kita bicara hasil juga. Nah, saya sadar setelah beberapa pengalaman ketemu banyak orang bahwa semua usaha itu punya tantangan, semua usaha punya kesulitan, semua usaha punya gedebak-gedebuk dalam berproses. Namun, tidak semua usaha itu bisa memberikan kita hasil yang maksimal sesuai yang kita inginkan. Saya banyak mendapati keluarga, kerabat, kenalan yang kemudian sudah berusaha luar biasa namun belum mampu juga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mengapa? Kan memang takarannya udah jelas di sana, bahwa ketika kita kerja ini ya kita dapatkan sekian per bulan, kita kerjakan ini kita dapatkan sekian per bulan. Dimaksimalkan bagaimanapun, kita lembur 24 jam tanpa tidur, udah sekian kita dapatkan. Artinya apa? Saya tidak mengatakan bahwa pekerjaannya tidak baik. Pekerjaan semua itu bagus, yang penting tanda kutip halal ya, dan bermanfaat. Cuman kalau kita korelasikan dengan impian, itu tidak terjadi koneksi yang pas di situ, tidak terjadi korelasi yang pas. Di sisi lain contoh kita mau A, kemudian ini penghasilan cuma sampai di sekian. Tidak bisa nyambung teman-teman. Jadi saya mikir, usaha yang paling cocok dengan impian-impian saya ya network marketing, ya Rainer Syariah. Mengapa? Karena potensi yang diberikan peluang usaha ini itu sangat besar, bahkan bisa saya katakan tidak terbatas, dan memberikan tiga macam kesempatan. Dari bonus harian saya bisa dapat, dari bonus bulanan saya bisa dapat, dan reward prestasi pun saya bisa dapat. Sementara di pekerjaan saya itu saya hanya diberikan bulanan. Jadi saya kerja sebulan, dapatnya setiap awal bulan seperti itu. Nah, sementara di usaha ini saya modalnya kecil, saya kerjakannya paruh waktu, tapi harus dimaksimalkan juga tentunya, kan tidak ada usaha yang dikerjakan biasa-biasa hasilnya luar biasa. Nah, modal kecil saya kerjakan per waktu, dan hasil potensi penghasilan yang kemudian yang saya bisa dapatkan sangat besar. Nah, ini yang saya cari, ini yang cocok dengan impian saya. Singkat cerita, saya kerjakan, alhamdulillah satu demi satu impian bisa terwujud. Salah satunya memberangkatkan keempat orang tua kami umroh, kemudian pulang dari umroh mereka kemudian kami berikan, hadiahkan, persembahkan masing-masing satu unit mobil gitu kan. SK saya bisa saya keluarkan dari bank, utang-utang saya bisa lunasin, kemudian alhamdulillah bisa kurban tiap tahun gitu kan. Dan banyak hal teman-teman yang kita bisa lakukan ketika finansial kita cukup, dan ya bisa juga berbagi untuk sesama. Itulah alasan mengapa saya bergabung di industri network marketing, karena saya melihat diri saya yang penuh keterbatasan. Dari segi modal saya terbatas, dari segi waktu saya terbatas, dari pengetahuan saya terbatas, dari pergaulan pun saya terbatas. Dan ketika saya mau
mewujudkan impian-impian, tentu saya butuh jembatan, saya butuh wasilah, dan wasilah yang paling cocok dengan kondisi saya yang penuh dengan keterbatasan adalah industri network marketing. Dan saya memilih Rainer Syariah karena itu tadi ada 4 pilar di sana. Legalitasnya udah aman, karena legalitas ini sangat penting. Tidak semua perusahaan itu network marketing memiliki legalitas yang lengkap. Jadi ketika kita bergantung, artinya kita dalam berbisnis kan itu meniti karir, tangga-tangga karir. Nah, ketika sandaran tangga kita bersandar di tempat yang tidak tepat, bahaya juga. Maka pastikan dulu sandaran tangga kita bersandar di tempat yang tepat. Setelah itu ya tinggal proses saja. Dan berproses di Rainer Syariah, saya menariknya adalah sistemnya ada, trainer akademinya ada, pelatihannya ada, mentornya ada, dan antara mentor dengan saya itu bisnisnya sama. Kan tidak mungkin kalau saya misalkan mau buka usaha warkop, kemudian saya bertanya sama tukang bakso, kan tidak nyambung. Atau misalkan saya mau usaha kuliner, kemudian saya bertanya sama tukang bengkel, kan tidak nyambung. Antara usaha guru saya sama usaha saya tidak nyambung. Tapi paling tidaknya tetap ada perjuangan di sana. Tapi yang lebih keren itu ketika usaha kita dengan usaha mentor kita, usaha guru kita sama. Nah, sama persis, kan keren. Contoh misalkan kita mau buka usaha bakso, kemudian kita berguru kepada orang yang sudah sukses di usaha bakso. Nah, ini bagus, keren. Saya mau buka usaha bengkel ban, misalkan saya bertanya kepada orang yang sudah sukses di usaha itu, nyambung. Dan kerennya di network marketing di Rainer Syariah, saya ingin sukses di Rainer Syariah, maka mentor saya adalah orang-orang Rainer Syariah yang sudah sukses, yang sudah sukses, dan mereka betul-betul pelaku di bisnis ini. Maka tentu ilmu-ilmu yang kita dapatkan, yang diajarkan kepada kita adalah ilmu-ilmu yang up to date dan memang kontekstual, sesuai di lapangan. Karena kalau ke sekedar teori, siapapun bisa bercerita, siapapun bisa ngomong, tapi untuk melakukan tidak semua orang mampu. Tidak semua orang mau, maksud saya. Makanya guru yang paling baik itu menurut saya adalah guru yang pelaku, menurut saya pelaku. Dan itulah industri network marketing. Dan alhamdulillah yang menariknya juga teman-teman, karena poin A itu akumulasi tanpa batas waktu. Jadi ketika kita jalankan usaha ini, itu ibarat kita menabung teman-teman. Tabungan poin-poin itu, kenapa? Karena poin-poin yang kita kumpulkan pribadi bersama tim itu terakumulasi tanpa batas waktu. Tidak ada batasan bahwa ketika sudah sampai posisi seperti ini, kemudian tidak dikasih promo misalkan, atau dikasih poin sekian bisa dapat ini, kemudian kita tidak mencapainya dalam waktu tertentu, itu hangus. Tidak ada seperti itu. Ini terus terakumulasi tanpa batas waktu. Artinya arah kita udah jelas, apa yang akan kita kedapatkan ke depan itu udah jelas sejelas-jelasnya. Dan peringkat tidak pernah turun, jenjang karir tidak pernah turun. Artinya, dan di sini tidak banyak jenjang karir, cuma ada 5 tingkatan prestasinya. Yang pertama dari manajer, kemudian emerald, kemudian ruby, kemudian crown, kemudian royal, hanya 5 tingkatan dan poinnya akumulasi. Jadi secara logika berpikir, kalau misalkan saya di bisnis ini bergabung, bermitra, kemudian semangat mengerjakan, dan saya konsisten, apapun yang terjadi saya konsisten, tantangan dimanapun ada, maka poin-poin ini akan terus naik, terus akan terakumulasi, dan peringkat akan terus naik. Nah, kebanyakan saya lihat banyak orang yang tidak melihatnya di sini, mereka melihatnya di tantangannya, mereka melihatnya di kesulitannya, mereka melihatnya di penolakannya. Padahal di semua usaha, penolakan adalah hal pasti, tantangan adalah pasti, kesulitan adalah hal pasti. Tidak ada pengusaha atau pekerjaan yang tidak ada kesulitannya, tidak ada tantangannya. Semua ada, teman-teman. Makanya karena semua usaha ada tantangannya, ada kesulitannya, maka kita tidak perlu fokus di situ, karena itu hal yang sama semua. Yang harus kita fokuskan adalah apa yang bisa saya dapatkan dari ketika saya berproses, apa yang bisa saya wujudkan ketika saya mencapai posisi-posisi tertentu. Nah, inilah yang membuat saya sedikit ingin sharing bahwa kebanyakan pada umumnya teman-teman atau kita ini fokus ke masalahnya,
fokus ke tantangannya, fokus kepada kesulitannya. Padahal kesulitan itu dimanapun ada. Kita tidak fokus kepada apa-apa yang akan kita dapatkan, capaian-capaian apa yang akan kita raih. Padahal udah jelas loh. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya berproses kurang lebih 4-5 tahun silam saya berproses. Alhamdulillah saya bisa mencapai tangga pertama, yaitu posisi manajer. Dan alhamdulillah bersama pasangan hidup saya juga posisi manajer. Nah, berproses lagi tuh. Pada saat kita berproses, dapatkan lagi tantangan, dapat lagi kesulitan, dapatkan lagi tantangan, dapat lagi kesulitan, berproses lagi. Tapi kan kita nggak fokus ke situ. Semakin berproses, alhamdulillah peringkat naik lagi. Saya dapat peringkat Emerald Manager, dapat motor cash senilai 15 juta bersama istri juga. Apakah masalah tidak berhenti di situ? Tidak teman-teman, masalah tetap ada, tantangan tetap ada, kesulitan tetap ada, tapi jalan terus berproses. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita maksimalkan. Alhamdulillah teman-teman, naik lagi ke tangga ketiga. Akhirnya saya mendapatkan posisi Ruby Manager, dan alhamdulillah juga bersama istri. Jadi saya double Ruby Manager, dapat reward 150 juta di tangga ketiga. Apakah masalah berhenti di situ? Tidak, masalah tetap ada teman-teman. Tantangan tetap ada, kesulitan tetap ada, tapi kan jalan saja karena langkahnya jelas. Alhamdulillah bisa sampai ke tangga keempat, ya, dapat reward Pajero Cash, dan alhamdulillah bersama istri juga. Seperti itu. Apakah masalah berhenti di situ? Tidak teman-teman, masalahnya tetap sama. Ada tantangan, ada kesulitan, ada penolakan. Kita ngundang banyak, yang datang mungkin cuma beberapa. Itu tantangannya sudah seperti itu. Alhamdulillah mencapai posisi kelima, tangga kelima, yaitu Royal Crown bintang 1. Alhamdulillahnya bersama istri juga, dan saya dinobatkan sebagai pasangan suami istri pertama di Renner Syariah yang impact sebagai Royal Crown bintang 1 double couple. Ceritanya seperti itu kurang lebih. Jadi saya sering sharing kepada teman-teman bahwa ketika teman-teman berfokus kepada masalah, teman-teman akan sulit menjalankan usaha ini. Tapi ketika teman-teman fokus bahwa tangga-tangga yang akan saya naiki di bisnis ini, atau tangga yang disiapkan di bisnis ini, itu tidak mengenal kata turun. Kemudian poin-poin yang kita usahakan pribadi bersama tim itu akumulasi tanpa batas waktu, maka cepat atau lambat Anda akan sampai ke puncak. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Kalau Anda mau, Anda kerjakan. Tapi Pak, ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, itu hal lumrah teman-teman. Dan saya bisa sampaikan sharing saya kepada teman-teman bahwa di bisnis ini masalahnya itu saja. Masalahnya itu saja. Ketika Anda berproses dari new member menuju Emerald manager, masalahnya itu, ya kan? Ketika Anda berproses dari manager ke Emerald, masalahnya itu juga. Ketika Anda berproses dari Emerald menuju ke Ruby, menuju ke Crown, menuju ke Royal, masalahnya itu saja. Artinya apa yang saya ingin sampaikan, bahwa masalahnya itu saja, tapi peringkatnya tidak itu saja, penghasilannya tidak itu saja, ya kan? Karena begini, banyak kok pekerjaan di luar sana, masalahnya itu saja, tantangannya itu saja, tapi penghasilannya juga itu saja. Tapi kalau di Renner Syariah atau di network marketing, apa tantangannya? Paling tantangannya apa? Ya, kita mengundang orang, mungkin yang kita undang katakanlah 20, yang datang cuma 10 atau 5, ya itu tantangannya. Atau penolakan, orang tidak mau, ada yang mau, ada yang tidak mau. Tantangan cuma itu saja kok, terputar dari situ. Jadi tantangannya itu saja, begitu saja. Tapi ketika kita berproses teman-teman, itu peringkatnya tidak itu saja. Peringkatnya akan naik, makin naik. Penghasilannya pun makin naik. Karena apa? Karena poinnya akumulasi tanpa batas waktu. Dan peringkat tidak mengenal turun. Ya, dan hal yang menarik sebagai kesimpulan, karena ini udah hampir 20 menit. Ketika saya berproses di suatu bidang usaha,
Bisakah bidang usaha itu yang melekat kepada saya wariskan ke generasi mendatang? Belum tentu. Karena banyak profesi, banyak jabatan yang jabatan itu, profesi itu hanya melekat kepada siapa yang melakukan. Dan ketika tiba masanya dia harus pensiun dan digantikan oleh orang lain. Tetapi di bisnis network marketing yang menarik adalah hak usahanya berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan. Dan bisa diwariskan artinya apa yang teman-teman usahakan, apa yang teman-teman perjuangkan itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, bukan Anda pribadi, tapi Anda pun nanti bisa wariskan ke generasi berikutnya. Dan ini fakta. Banyak sekali orang-orang yang berjuang di industri network marketing itu sudah ada yang 2 generasi, ada yang 3 generasi turun temurun. Makanya penting di sini kita memilih perusahaan yang tepat. Nah, perusahaan yang tepat itu ya tidak terlepas dari 4 pilar. Kalau boleh saya tambahkan satu dari Maria Arnold, jadi 7 aturan baru memilih bisnis network marketing itu adalah perhatikan siapa CEO-nya, apakah pelaku atau bukan. Karena sehebat apapun kita, kalau faktor eksternalnya kita berada di tempat yang tidak tepat, tidak bisa teman-teman, berat juga. Makanya kita harus juga memilih tempat yang tepat, berproses di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan jadi orang yang tepat. Barulah kemudian akan terjadi sesuatu yang besar. Jadi itu sharing-sharing dari saya. Barangkali di luar sana ada teman-temanku, sahabatku, keluargaku, kerabatku yang mau usaha. Lihat diri kita dulu nih, lihat kemampuan diri kita dulu, lihat keterbatasan. Oh, saya terbatas masalah skill pak, saya terbatas masalah tidak punya pengalaman pak, tidak punya modal pak, apalagi banyak pak kekurangan saya pak. Ya, Anda cari usaha yang bisa menerima kekurangan Anda. Dan network marketing Rainer Syariah menerima siapapun Anda. Anda tidak punya banyak modal, bisa kok usaha di Rainer Syariah, modalnya hanya jutaan. Pak, jutaan itu termasuk besar. Aduh Pak, kalau masih bisnis jutaan, modal jutaan, dan kita katakan masih besar, ya kita harus upgrade dulu. Karena usaha di luar sana itu ratusan juta sampai miliaran teman-teman sekalian untuk mendapatkan hasil miliaran. Pak, saya tidak punya banyak waktu. Nah, itu keterbatasan Anda. Saya tidak punya skill, itu keterbatasan Anda. Tapi jangan jadikan alasan itu kemudian untuk kita tidak menggapai impian. Karena yang bisa mewujudkan impian-impian kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Bahkan Tuhan pun angkat tangan kalau kita tidak mau ikhtiar. Dan ketika kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, karena Anda saja yang merasa. Padahal Allah Maha Besar, Allah Maha memampukan, Allah Maha Fattah, membuka jalan. Dan hilangkan mindset bahwa ini kejar dunia. Bukan. Kita hidup di dunia. Bahkan saya sering dengar kata guru kita mengatakan bahwa bekerja keras mencari rezeki itu kan bagian daripada jihad. Hidup yang layak. Dan kan gini ya, kita sering diarahkan, disampaikan untuk sedekah, kurban, ibadah. Bagaimana ceritanya kita mau kurban kalau tidak ada ini? Bagaimana caranya kita mau sedekah kalau kita saja kekurangan? Kan begitu. Bagaimana caranya kita mudah ikhlas kalau kita pun kekurangan? Nah, kalau teman-teman punya duit, mau kurban ada lebih kan, enak tuh dilakukan tuh ibadah-ibadah itu. Jadi ya saya realistis saja. Bagaimana saya bisa ikhlas pak sedekah kalau saya sendiri kekurangan? Kemudian kita diberikan, wah sedekah di masa kekurangan itu luar biasa orang. Iya tapi iman ini cetek pak. Jadi ya faktanya juga sahabat-sahabat Rasul pada kaya raya kan. Rasul pun kaya raya, pengusaha itu kan. Jadi ayo teman-teman, mindset ini harus sedikit di restart sedikit. Jangan terlalu benci uang, jangan benci dunia, kan kita hidup di dunia. Jadi ayo cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi bukan cinta dunia. Karena memang kita harus realistis, kita hidup di dunia, masa tidak mau dunia? Lalu kalau kita hidup di dunia tidak mau dunia, bagaimana ceritanya? Kan gitu. Apalagi kemudian kita diberikan tanggung jawab yang melekat kepada kita. Seorang kepala rumah tangga melekat tanggung jawab rumah tangga, seorang istri melekat tanggung jawab seorang istri, seorang anak melekat di situ sebagai seorang anak. Dan kalau saya cuma mengatakan kepada orang tua, saya sayang kamu, saya cinta kamu, perut lapar, tidak bisa teman-teman, harus makan.
harus ada tempat tinggal. Karena memang kebutuhan pokok manusia itu tidak terlepas sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang, pangan, dan papan ini butuh uang, butuh duit, kan gitu. Iya Pak, tapi saya sudah cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Berarti kalau Anda sudah cukup tidak mau usaha, berarti Anda egois. Karena Anda hanya mementingkan diri sendiri. Jadi ketika ada orang, ini kata guru saya, ada orang yang sudah merasa cukup. Maaf, sandangnya cukup, sandang, pangan, dan papannya udah cukup untuk dia. Dan alhamdulillah udah bersyukur. Berarti mereka egois teman-teman. Kenapa? Karena dia punya potensi menghasilkan lebih, tapi dia tidak mau maksimalkan. Kenapa? Karena yang dia pentingkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan saudaranya, dia tidak memikirkan umat yang lain, dia tidak pikirkan untuk kemudian berbaik kepada orang banyak. Jadi saya bisa katakan ketika orang itu, saya tidak menjudge, saya cuma bisa mengatakan kalau ada seseorang yang dia punya potensi besar untuk menghasilkan besar, tapi dia sudah merasa cukup dan tidak mau memaksimalkan lagi mendapatkan lebih besar, dia egois. Dia mementingkan diri sendiri. Karena yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Mungkin saya sering-sering, semoga ada manfaatnya. Intinya ketika Anda mau usaha, lihat diri Anda kekurangan Anda apa, dan cari tempat yang bisa menerima kekurangan Anda dengan seapa adanya diri Anda. Tidak usah paksakan kok, realistis saja ya, karena realistis itu sangat penting. Karena masalah di dunia ini cuma satu. Apa masalahnya? Masalahnya kata Abu Marlo itu, apa yang aku inginkan tidak kejadian, apa yang aku inginkan tidak sesuai realitas. Maka supaya tidak ada masalah, terimalah realitas kita yang menyelesaikan. Kalau memang kita tidak bisa bisnis dengan modal besar, cari bisnis modal kecil. Kalau memang kita belum tahu, cari bisnis yang ada mentornya. Kalau kita pusing urus gedebak-gedebuk masalah legalitas, produk masalah dan seterusnya, cari usaha yang menyiapkan itu semua. Dan itulah network marketing. Dan Rainer Syariah menyiapkan 4 pilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.